Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja, biar tidak Waalaikumsalam. malam-malam. Langsung saja kita mulai presentasi pada malam hari ini dari kami kelompok 6, eh, yaitu memahami tentang keterkaitan antara komunikasi dan globalisasi serta fenomena komunikasi internasional. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrullah. Kemudian ada rekan saya. Saya Neil. Lanjut, bisa dilanjut. Teman-teman perkenalan dulu. Saya Natasha. Saya Ananda Friza. Saya Carmela Eka Fitri. Bang Ziad. Saya Ziad. Oke, langsung saja. Bentar, ini agak habis saya agak mepet. Oke, latar belakang dari bentar. Oh, si. Wait. Aku mau pindah dulu. Si. Oke, lanjut. Latar belakang. Komunikasi dan globalisasi saling terkait dan membentuk tatanan dunia modern. Nah, maksudnya itu seperti apa? Jadi, perkembangan teknologi komunikasi dan fondasi utama globalisasi. Nah, keduanya itu saling memperkuat dalam membentuk tatanan dunia modern yang terhubung secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Lalu, era masyarakat jaringan, kekuasaan dan produktivitas bergantung pada arus informasi global. Nah, di sini saya mengutip satu tokoh, menurut Manuel Castells, menekankan bahwasanya dunia kini hidup dalam network society, di mana kekuasaan dan produktivitas global ditentukan oleh arus informasi lintas batas geografis. Jadi tidak memungkinkan bahwasanya kita bisa berkomunikasi dengan orang yang di luar jangkauan kita. Meskipun secara geografis kita terbatas, ada batasannya, tapi kita bisa tetap menjangkau orang-orang tersebut. Lalu komunikasi, yaitu sama dengan infrastruktur globalisasi, memungkinkan integrasi ekonomi, politik, sosial, dan budaya lintas negara, seperti yang sudah saya singgung. Kemudian media global, ada CNN, BBC, dan Al Jazeera, membuka akses informasi luas, tapi menciptakan ketimpangan dan bias representasi. Jadi, media-media besar itu hanya bisa dimanfaatkan atau bisa dioptimalkan oleh negara-negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang tidak mempunyai akses atau aksesnya terbatas terhadap media-media yang ada di dunia. Kemudian komunikasi sebagai arena kekuasaan membentuk makna identitas dan budaya transnasional. Jadi komunikasi itu menciptakan eh, pertarungan, bisa pertarungan makna, identitas, dan budaya. Jadi di situ budaya bisa menyebar dengan luas, seperti contoh di Indonesia sendiri ada sebagian atau pemuda yang sangat gandrung terhadap budaya
dari Korea ataupun Jepang. Itu terjadi karena adanya komunikasi. Kemudian ada aktor non-negara dan platform digital, mempengaruhi opini publik dan dinamika global. Jadi maksudnya yaitu eh, platform digital global dan perusahaan teknologi kini memiliki pengaruh besar terhadap opini publik internasional. Mereka membentuk pola interaksi sosial, politik, dan ekonomi dalam ruang publik global. Jadi peran aktor non-negara. Jadi kan aktor non-state seperti ya media-media itu sangat mempengaruhi terhadap persepsi publik internasional. Oleh karena itu, makanya negara-negara maju cukup mempunyai peran yang signifikan di dalam dunia internasional. Lalu tantangannya ada kesenjangan digital, privatisasi ruang publik global, dan isu kedaulatan informasi. Ini sudah menjadi hal yang kita rasakan, tantangan seperti contoh kesenjangan digital di Indonesia sendiri pun yang bisa mengakses internet itu hanya ada di kota-kota besar seperti Surabaya, Bandung, Jakarta, dan lain-lain. Ketika kita berada di satu daerah 3T, tertinggal, terdalam, dan terluar, itu kita akan merasakan betapa sulitnya kita mengakses internet atau platform digital. Kemudian, inti hubungan, yaitu globalisasi menggerakkan komunikasi, sedangkan komunikasi memungkinkan globalisasi berlangsung. Jadi, globalisasi ini alatnya yaitu apa? Yaitu komunikasi. Dalam toolsnya itu harus komunikasi, baru globalisasi bisa tercipta. Lalu kok ketika sudah bisa dikomunikasi, memungkinkan adanya globalisasi berlangsung. Jadi, ada kesinambungan atau saling berkelindahan antara globalisasi dan komunikasi. Mungkin itu saja dari latar belakang. Bisa lanjut slide selanjutnya. Keterkaitan antara globalisasi dan komunikasi. Selanjutnya, keterkaitan antara globalisasi dan komunikasi, di mana globalisasi dan komunikasi erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat modern, di mana globalisasi sendiri, dia menciptakan dunia yang semakin terhubung tanpa batas geografis, sementara komunikasi, dia menjadi instrumen utama yang memungkinkan proses keterhubungan itu terjadi. Nah, perkembangan teknologi, contohnya kayak itu media sosial, satelit, komunikasi, dan jaringan telekomunikasi global, itu merupakan pilar utama untuk memperkuat hubungan antara globalisasi dan komunikasi itu sendiri. Di mana dengan adanya media-media atau platform tersebut, batas-batas ruang dan waktu itu seketika menjadi kabur. Di mana contohnya seseorang di Indonesia itu dapat berinteraksi secara langsung dengan orang lain di Amerika Serikat hanya dalam hitungan detik saja. Nah, media-media global seperti platform Netflix, TikTok, YouTube, mereka menjadi sarana difusi budaya yang kuat di mana budaya Barat, misalnya, mereka menyebar luas dan bisa mempengaruhi kebiasaan lokal di berbagai negara. Nah, hal ini menimbulkan proses alkulturasi dan hibridisasi budaya di mana budaya lokal berinteraksi dengan budaya global. Tetapi dalam fenomena ini juga terdapat apa ya, dampak-dampak negatif atau ancaman yang akan timbul yang berupa kultural imperialism atau dominasi budaya tertentu terhadap budaya lokal. Terutama ketika komunikasi global didominasi oleh negara-negara maju yang memiliki kekuatan media dan teknologi. Nah, kalau dalam konteks ekonomi dan politik, komunikasi itu berperan penting dalam membangun jaringan global untuk mendukung perdagangan internasional, diplomasi, dan eh, akses lintas batas negara. Contohnya, perusahaan multinasional, mereka menggunakan komunikasi lintas budaya untuk memperluas pasar dan menyesuaikan pesan
pemasaran mereka agar sesuai dengan karakteristik budaya setempat. Eh, Contoh tantangan yang lainnya adalah digital divide, information overload, dan misinformation. Digital divide itu merupakan ketimpangan akses terhadap teknologi komunikasi antara negara maju dan negara berkembang. Biasanya negara-negara yang maju kan mereka mempunyai infrastruktur komunikasi yang jauh lebih baik. Maka mereka akan diuntungkan dalam menikmati manfaat globalisasi itu sendiri. Sementara negara-negara dengan akses negara-negara berkembang yang aksesnya masih terbatas, mereka malah lebih tertinggal. Juga komunikasi itu eh, dengan sangat cepat juga dapat menimbulkan information overload atau penyebaran berita palsu, misinformation, yang akan berdampak negatif terhadap stabilitas sosial dan politik global. Melalui media sosial dan platform digital, isu-isu global layaknya perubahan iklim, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia akan dengan cepat untuk disuarakan dan dengan mudah untuk disebarkan ke seluruh dunia juga. Contohnya kayak ini masuk ke keuntungannya. Contohnya kayak kampanye climate strike atau Black Lives Matter. Tagar-tagar ini menunjukkan bagaimana komunikasi digital itu mampu untuk menggerakkan masyarakat dunia untuk bersatu dalam isu kemanusiaan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Mungkin itu saja. Next ke pembahasan berikutnya. Kok iku belum keganti ya? Padahal wis tak ganti kok. Di refresh aja Nil. Belum, Za. Kita. Sih. Cita-cita Reza dulu. ganti. Sik bos, bos. Kurang kurang mbok isi ya, Bos, Bos. Mari bos, mau tak isi bos, temenan bos. Kenapa aku bocok bos? Bisa ini. Bos, sabar bos. Lorong. Keganti ya? Ampun. Nah, baik. Selanjutnya kultural imperialisme dan integrasinya. Secara definisi, kultural imperialisme adalah dominasi budaya negara maju terhadap negara berkembang melalui media, film, musik, dan bahasa, seperti pengaruh Hollywood atau CNN yang membentuk persepsi global, serta menyebabkan hegemonisasi budaya dan melemahnya identitas lokal. Meski demikian, negara non-Barat tidak hanya menjadi penerima pasif, mereka beradaptasi dan membentuk identitas baru yang berbeda atau unik, seperti fenomena K-pop atau Hallyu yang memadukan unsur lokal dan global.
Sementara itu, integrasi menggambarkan keterhubungan lintas batas akibat kemajuan teknologi dan globalisasi. Proses ini mendorong pertukaran informasi dan kerjasama antar negara, meski masih diwarnai dominasi negara kuat atau hegemoni dalam arus kombinasi global. Keduanya saling berkaitan, integrasi yang timpang memperkuat imperialisme budaya, sedangkan integrasi yang inklusif justru memperkuat kolaborasi dan keberagaman dunia. Cukup, bisa dilanjutkan. Selanjutnya, aktivitas transnasionalisme. Yang mana aktivitas transnasionalisme ini menjaga kualitas demokrasi melalui komunikasi lintas negara yang semakin dipercepat oleh arus globalisasi. Nah, fenomena ini itu menciptakan ruang interaksi antar aktor dari berbagai negara, yang mana mendorong pertukaran ide, advokasi, serta pengawasan terhadap praktik demokrasi secara global. Dalam era digital, komunikasi lintas negara ini baik melalui media sosial, kampanye digital, maupun jaringan advokasi internasional sudah menjadi hal yang strategis untuk memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Aktivitas transnasional ini seperti advokasi, hak asasi manusia, pemantauan pemilu, dan kampanye kebebasan pers kini dilakukan secara kolaboratif oleh aktor-aktor dari berbagai negara. Dan ini tuh mencerminkan solidaritas global dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi. Selanjutnya. Ziad gak sih? Baik, selanjutnya terkait populisme. Di sini kami membagi keterkaitan antara populisme dengan komunikasi global dan juga globalisasi ke dalam 3 poin, yaitu populisme sebagai tantangan globalisasi, peran komunikasi digital, dan paradoks komunikasi internasional. Jadi, populisme sendiri merupakan konsep pemikiran dan juga konsep tindakan yang menganggap bahwa masyarakat merupakan peran utama dalam peradaban dan mereka menantang elit-elit penguasa. Oleh karena itu, di dalam poin pertama, populisme sebagai tantangan globalisasi, di dalam arus komunikasi dan juga informasi yang semakin besar dan luas, populisme menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam globalisasi. Dikarenakan informasi dan juga informasi dan juga globalisasi itu sendiri dijadikan senjata dari kalangan-kalangan populisme untuk melancarkan agenda mereka. Selain itu, peran komunikasi digital. Berangkat dari populisme sebagai tantangan globalisasi, populisme menggunakan komunikasi digital dalam melancarkan agenda mereka, yaitu yang dimana transformasi komunikasi analog ke digital menjadikan mereka semakin mudah dalam mencapai maksud. Kemudian paradoks komunikasi internasional. Nah, dengan segala kemudahan komunikasi dan juga komunikasi internasional yang semakin mudah, dalam artian negara A bisa bertukar informasi dan juga berkomunikasi dengan negara B tanpa adanya hambatan yang berarti. Tapi di sisi lain, disinilah kaum-kaum populis masuk untuk melancarkan agenda mereka. Karena dengan ini seakan-akan seperti pedang bermata dua, yang mana
komunikasi internasional menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Lanjut. Baik, selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Nah, di sini kami membawa studi kasus yakni Korean Wave atau dalam istilah lain itu biasa disebut dengan Hallyu. Nah, Korean Wave ini merupakan fenomena meningkatnya budaya K-pop Korea Selatan dalam skala global. Budaya ini meliputi musik, musik K-pop, film, fashion, kuliner, kecantikan, dan gaya hidup Korea lainnya. Nah, kemudian dalam kasus ini, media digital itu memiliki peran yang sangat krusial atas penyebaran budaya Korea ke kancah internasional. Peran utama media digital yakni mengubah budaya populer Korea menjadi fenomena dari fenomena lokal menjadi kekuatan global. Nah, peran kunci media digital dalam hal ini adalah memperluas jangkauan dan mempercepat penyebaran. Platform media seperti YouTube menjadi akses utama bagi semua orang di dunia untuk menonton video klip, mendengarkan musik, dan konten K-pop lainnya yang memungkinkan konten menjadi viral dan menjangkau jutaan orang secara instan. Media digital juga menyediakan sarana interaksi dua arah. Hal ini memungkinkan idola K-pop untuk berinteraksi langsung dengan penggemar melalui live stream. Interaksi ini menciptakan kedekatan emosional dan membangun fandom yang luas, solid, dan sangat aktif di seluruh dunia. Nah, media digital juga berperan aktif sebagai instrumen diplomasi digital dan ekonomi kreatif. Pemerintah Korea Pemerintah Korea Selatan secara aktif menggunakan K-pop sebagai representasi budaya lokal dalam diplomasi publiknya. Media sosial seperti Twitter dimanfaatkan sebagai instrumen soft diplomasi untuk mempromosikan kebudayaan di kancah global. Media digital mendukung ekonomi. Nah, media digital ini sangat mendukung kemajuan ekonomi kreatif di Korea Selatan. Platform streaming musik seperti Spotify dan Apple Music digunakan sebagai akses utama untuk mendengarkan berbagai musik K-pop. Dan platform e-commerce seperti Shopee itu digunakan sebagai sarana penjualan album, merchandise, dan produk fashion atau kosmetik Korea yang semuanya berkontribusi pada peningkatan pendapatan Korea Selatan. Selanjutnya, kesimpulan. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya komunikasi dan globalisasi saling memperkuat dalam membentuk dunia yang terhubung, di mana arus informasi global menciptakan kemajuan sekaligus tantangan seperti ketimpangan digital, dominasi budaya, munculnya populisme, dan lahirnya gerakan transnasional yang mengubah dinamika sosial, politik, dan budaya global. Ada tanya jawab tadi. Tidak, udah diselesaikan. Ya, dokumentasi dulu Ditutup. ada on cam. Ya, on camera. Dokumentasi langsung Marius. Saya mau tanya, Ayo, apa-apa dokumentasi. kasih aba-aba kalau udah sih. Satu, dua, tiga. Kasih. Sure. Dulu ini Data Pak DT Bedaan. kaji. ATG kopiah barang gue dong. Rasa, Satu, rasa. dua, tiga.
Mana. Sabar, boy. Mulai. Gua ae. 1, 2, 3. Wes ya. Kalian pakai di Facebook ya? Kalian coba. Hah? Durung dah. Udah apa belum? Pakai nail, punya nail. Sing nanil. Nail. Dan cok yonil. Renil. Cok yonil. Renil. On mic Unmute Nel. nail. Ayo Nil. Sorry ya wes 1, 2, 3. Sudah. Oke.